Kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, yang kami hormati Bapak Asdi, yang kami hormati Bapak yang mewakili Kapolres Pusat, yang kami hormati Bapak yang mewakili Kapolres, yang kami hormati Bapak Ketua Rapi Provinsi Aceh dan staf, yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat kami Aceh Besar Pak Ismadi, yang kami hormati
Bapak Camat Kecamatan Bandung Jaya, yang kami hormati Bapak Ketua Rapi Daerah, Bapak Ketua Orari Daerah Aceh, yang kami hormati Bapak Kapolsek dan Ramil Bandung Jaya, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua Rapi dan pengurus se-Provinsi Aceh yang telah berhadir pada tempat kami ini. Kemudian yang kami hormati para panitia pelaksana Musbil kedua Rapi Asumsar, yang kami hormati semua para tamu, kepala desa, Pak Mukim, semua yang telah hadir di aula BKP Kecamatan Bandung Jaya, dan yang saya banggakan semua anggota Rapi yang dari seluruh provinsi Aceh yang telah hadir pada tempat ini, dan semua para undangan sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya telah berdiri di hadapan bapak-bapak, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa Rapi, Radio Antar Penduduk Indonesia ini merupakan salah satu kewajiban yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam jangka waktu 3 tahun harus mengadakan musyawarah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan selama 3 tahun sebelumnya. Dalam hal ini memang sudah saatnya, malah sudah terlambat sebenarnya. Bulan September 2010 sudah harus kita laksanakan, dikarenakan ada satu lain hal sehingga tertunda. Maka pada hari yang berbahagia ini telah diadakan acara tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rapi ini adalah merupakan satu organisasi hobi. Kemudian kita ini sudah merupakan satu organisasi relawan komunikasi yang sifatnya sosial. Apalagi ke depan ini Radio Antar Penduduk atau Rapi ini dituntut sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penyampaian informasi sebagai penyebar arahan yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana, khususnya kami di Luis Lima dengan BPBD Kabupaten Desa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi untuk mempersingkatkan waktu, saya berterima kasih banyak kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu, di mana atas susah payahnya meninggalkan kegiatan yang lain untuk menghadiri acara kami. Disinilah kami tak sanggup membayar karena sehingga acara ini sukses dan terlaksana. Sekian, hadanallah ya Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna mensukseskan dan mengikuti agenda acara musyawarah wilayah kedua Rapi Aceh Besar Zulus 50103. Kami di sini selaku panitia pelaksana musyawarah kedua Rapi Aceh Besar yang mungkin keanggotaannya adalah cukup banyak. Anggota SK yang berjumlah 7 orang yang diketuai oleh Kanda Insinyur Baharudin yang menggabung Desu 015 Cari atau yang lebih dikenal dengan Cutlim, dengan beranggotakan OSIS 34 yang diketuai oleh kami sendiri. Mereka dalam bekerja patut kita
dengan penuh kegiatan, penuh kesibukan, namun senantiasa keakraban bersama tetap terjadi. Hadirin para undangan yang dirahmati Allah, agenda demi agenda berawal daripada akhir bulan 11 dalam sebuah forum, yaitu pembentukan bantuan atau satgas untuk pramuka atau keluarga yang di Selawah ataupun di Jateng, kemudian dengan panitia koordinator kedua yang juga melibatkan anggota RAPI pada kesempatan itu, anggota-anggota RAPI yang juga terwakili pengurus yang lainnya, tidak hanya di Divisi 01 Golok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kastim, Bapak Kapolres, yang mewakili, yang terhormat para pejabat Puspida Kabupaten Aceh Besar, yang terhormat Ketua RAPI Wilayah Aceh Besar dan Ketua RAPI Wilayah se-Kabupaten Aceh yang hadir pada acara ini beserta jajarannya, yang terhormat beserta dan panitia Puswil RAPI Wilayah 0103 Kabupaten Aceh Besar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya kita sama-sama bisa menghadiri acara musyawarah wilayah ketiga yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Perung Barunajaya, Aceh Besar ini. Saya merasa bahagia dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dalam acara musyawarah RAPI kedua ini. Musyawarah wilayah ini merupakan forum yang sangat penting dan strategis bagi organisasi RAPI dalam melakukan konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi, menyusun program kerja dan mengambil keputusan-keputusan organisasi yang akan dijalankan selama 3 tahun. Semua kendala yang kita hadapi dengan dilakukan permen tersebut, yang tadinya izin dapat selesai dalam kurun waktu 1-2 minggu, tapi setelah permen ini keluar malah lebih daripada 6 bulan kita baru mendapatkan ikrar maupun KTA. Dan di dalam RAPI tersebut juga kita sudah menyampaikan kepada Dirjen Posdel hasil daripada Munas ke-6 di Kalimantan kemarin, terutama dengan pelebaran frekuensi VHF yang selama ini begitu kecil untuk kebutuhan kita dalam penanganan bencana. Kemudian pemerintah harus mengembalikan kembali frekuensi UHF kepada RAPI. Kemudian juga kita sampaikan kepada Dirjen Posdel bahwa frekuensi HF 11415 menjadi frekuensi kerja RAPI dalam kegiatan kebencanaan, termasuk legalnya komunikasi melalui fasilitas BDI. Semoga apa yang kami sampaikan pada RAPI tersebut dapat dipelajari oleh Dirjen Posdel dan mendapat respon untuk penyempurnaan permen 34 ke depan. Hadirin yang berbahagia, selama ini pengurus daerah RAPI Aceh terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, terutama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh di tingkat provinsi, yang merupakan implementasi kerjasama RAPI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan selama ini pengurus RAPI Aceh juga memberikan kontribusi kepada pemerintah Aceh, seperti dalam penyusunan pergub
tentang sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana maupun memberikan masukan-masukan kepada dinas sosial, dinas kesehatan, dan dalam pembahasan penyusunan kanun tentang kebencanaan. Semua ini sebagai upaya mewujudkan amanat Musda yang merupakan perwujudan aspirasi dan semangat pengabdian anggota yang diungkap oleh para utusan wilayah Rapi seluruh Aceh pada Musda tahun 2009 yang lalu. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengingat wilayah Aceh besar yang begitu luas dengan potensi bencana yang beraneka ragam, ada potensi gunung Merapi, banjir, lahan kering sehingga menimbulkan banyak kebakaran, dan ada banyak pantai selain indah juga setiap saat merebut nyawa, dan juga ancaman binatang buas dan sebagainya. Di sini dituntut peran serta Rapi dalam penyampaian informasi bencana. Tugas pokok Rapi adalah bidang komunikasi dan telah tertata dalam bentuk protap komunikasi Rapi yang telah menata nama panggilan dan jaring komunikasi stasiun dulu untuk berbagai instansi. Khusus di Aceh malah sudah ada peraturan gubernur nomor 43 tahun 2010 tentang sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana tsunami Aceh, di mana Rapi salah satu tim penyebar arahan di saat bencana. Ada menjadi tugas pengurus wilayah Rapi Aceh besar hasil musyawarah hari ini untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya pada tingkat kabupaten. Demikian juga kepada para ketua lokal agar melakukan hal yang sama dengan camat dan jajarannya pada tingkat kecamatan. Saya yakin dan percaya bahwa semua ini dapat terselenggara dengan baik atas bimbingan Bapak Wakil Bupati, kepala dinas, serta para pejabat dan tokoh masyarakat di lingkungan Aceh Besar. Kepada Bapak Wakil Bupati Aceh Besar, khususnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, Bapak Kepala Kesbang Dimas, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, saya percayakan pembinaan organisasi di wilayah 0103 Aceh Besar menuju masa depan yang lebih cerah. Kepada Bapak kami sampaikan seluruh pengurus Rapi se-Kabupaten Aceh Besar siap aktif dalam upaya bersama menangani komunikasi dan informasi penanggulangan bencana. Kiranya Bapak dapat membina dan memfasilitasi potensi masyarakat ini demi kelancaran tugas bersama, menolong dan membantu sesama. Selanjutnya saya ingin tegaskan kepada para peserta museum bahwa organisasi Rapi ini adalah wadah silaturahmi. Oleh karena itu, sampaikan aspirasi saudara-saudara dengan santun. Forum Muslim adalah bagi kita bersama untuk meningkatkan kinerja dan mengangkat citra organisasi Rapi, sama sekali bukan forum pengadilan. Paparan kinerja pengurus wilayah merupakan titik kumulasi kiprah organisasi Rapi di Kabupaten Aceh Besar. Kinerja pengurus wilayah ini sangat erat hubungannya dengan kinerja pengurus lokal. Bahwa ada hal yang perlu diperbaiki, silahkan sampaikan secara santun dalam suasana hati yang damai. Kepada para peserta museum wilayah kedua Rapi wilayah 0103 Kabupaten Aceh Besar, saya ucapkan selamat bermusyawarah. Mari kita curahkan pemikiran terbaik kita bersama menyongsong kehidupan Rapi wilayah Aceh Besar yang demikian. Kepada Bapak Wakil Bupati, saya turut memohon berkenannya untuk membuka secara resmi musyawarah wilayah kedua Rapi Kabupaten Aceh Besar. Atas perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga pada pagi yang berbahagia ini seluruh kita, khususnya adalah anggota dari RAPI, sudah bisa berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan musyawarah kita pada hari ini bisa berjalan dengan sukses dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi RAPI sendiri, bagi masyarakat dan pemerintah, juga seluruh jajaran yang ada di provinsi yang sudah hadir pada hari ini, khususnya kepada Ketua RAPI Aceh Besar yang beliau selalu aktif, saya lihat di berbagai kegiatan dengan keanggotaannya yang cukup banyak. Kemudian Bapak Kasdim yang mewakili Bapak Dandim pada hari ini yang kami muliakan, Bapak yang mewakili dari Bapak Kapolres, kemudian dari Orari, ya, dari Orari juga hadir, teman dekatnya RAPI, kemudian seluruh ketua-ketua, saya kira tadi hadir dari seluruh kabupaten kota pada hari ini ada di tempat yang berbahagia ini, dan khususnya kepada tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Kecil, Bapak Mukim, Pak Camat, dan kode. Nanti saya pelajari kembali, saya sudah pernah punya radio, cuma saya minta satu radio ada di mobil saya untuk memantau berbagai kendala, khususnya yang menyangkut dengan bencana di Aceh Besar. Karena waktu itu saya adalah penanggung jawab pada bencana, dan saya melakukan berbagai kegiatan bersama RAPI yang Aceh Besar, baik dalam tsunami yang lalu atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memang berharap bahwa peran yang selama ini sudah cukup bagus, kita berharap dengan musyawarah ini akan memberikan lebih bagus lagi. Jadi saya memang punya pengalaman beberapa hal di setiap kejadian, karena Aceh Besar adalah salah satu wilayah yang hampir semua kecamatannya itu adalah rawan bencana. Kalau dilihat pada berita bencana Aceh Besar, maka tidak ada wilayah kebakaran dan lain-lain, tapi saya lihat selalu RAPI yang di depan. Nah, ini dalam setiap kejadian selalu diberitahukan oleh RAPI sendiri. Jadi kita memang sering kecolongan dalam hal ini. Saya berterima kasih sekali kepada RAPI yang sudah bekerja secara maksimal. Nah, setiap ada kejadian selalu diinformasikan. Jadi peran radio antar penduduk Indonesia ini, khususnya Aceh Besar, yang sudah melakukan aktivitasnya setiap ada kejadian-kejadian, ya sudah melaksanakan fungsi secara bagus. Dan sekali lagi, apa yang sudah diperoleh hari ini, bagaimana kita meningkatkan koordinasi kita, khususnya di Aceh Besar kita memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kita ada Dinas Sosial, kemudian ada Esbang Limas. Ini 3 SKPD kita ini mempunyai peran yang sangat penting, dan saya berharap ada satu kerjasama yang bagus dalam hal ini. Dan kalau ini sudah terbangun dengan baik, dari hobi yang Bapak miliki selama ini dikembangkan menjadi sebuah tugas sosial yang luar biasa. Saya kira ini suatu kebahagiaan yang sulit kita ukur pada saat kita bisa membantu orang lain pada saat kesusahan. Inilah beberapa bentuk yang saya pikir apa yang bisa kita lakukan. Di sisi lain, memang bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah sangat kecil. Tapi saya yakin dengan membangun sebuah kerjasama, mungkin ada MOU yang bisa dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, nanti yang dilakukan oleh pihak
Rapi Aceh Besar sendiri ini akan memberikan satu perhatian yang khusus. Jadi dari sisi anggaran memang penting. Saya lihat operasional yang ada tadi, saya bicara dengan Ketua Habibudin, tidak terlalu ditawarkan di sini. Begitu kecilnya, tapi peran yang diberikan itu begitu besar. Nah, saya mempersilakan nanti harus dibicarakan khusus dengan 3 lembaga tadi, dan saya kira juga DPR sebenarnya kalau hari ini bisa hadir, tapi karena kami ini sedang rapat paripurna, jadi saya sendiri menyempatkan diri untuk hadir di sini. Padahal saya harus ada berada di Kota Jangkau pada hari ini untuk rapat paripurna. Saya minta izin kepada Bapak tadi, ada hal yang lebih penting. Saya pikir bisa, walaupun itu juga penting, tapi saya ingin mendengarkan tadi berbagai keluhan. Nah, kalau yang baik-baik sudah biasa kita dengarkan, tapi kalau keluhan sekali-sekali juga perlu. Jadi jangan keluhan cuma anggaran, nanti yang lain juga kita dulukan. Jadi dalam komunikasi yang dibangun selama ini, saya kira lebih bagus lagi. Caranya tentu saja untuk mendukung berbagai kegiatan ini. Karena saya merasakan bahwa ini sangat meringankan beban pemerintah dengan adanya Rapi ini. Dari berbagai aktivitas yang ada, Rapi saya selalu hadir. Diminta atau tidak diminta, itu selalu ada bersama-sama. Ini sebuah bentuk perhatian yang diberikan. Kalau ini terus bisa berlanjut dengan baik, maka tidak hanya kita bicara masalah-masalah bencana, tetapi juga informasi-informasi pembangunan itu bisa disebarluaskan. Rapi saya kira juga sangat berperan untuk itu. Jadi Aceh Besar memiliki 23 kecamatan. Ini kan cukup luas, mungkin 3.000 km persegi, ada 604 desa. Kalau tadi saya bicarakan semua camat memiliki radio ini, maka juga tiba-tiba atau wilayah kami jembatannya putus, atau tiba-tiba ada musibah diserang oleh sesuatu, katakanlah kawasan-kawasan gajah yang ada di situ, atau ada hama-hama lain. Ini informasi-informasi yang cepat yang bisa diberitahukan, dan tentu saja kadang-kadang perlu langkah dan keputusan cepat dari pemerintah daerah. Begitu kita menerima informasi ini, ada langkah-langkah arahan-arahan tertentu yang bisa diberikan oleh Bapak Bupati dalam hal ini. Tentu saja dengan kerjasama antara Rapi dengan Pemda, saya pikir ini sangat membantu. Karena saya percaya bahwa anggota Rapi ini tersebar di seluruh pelosok yang ada di Aceh Besar. Ya Pak Nurdin. Kalau mereka mendapatkan informasi tertentu, langsung menyampaikan dari berita pertama itu kepada kepala daerah misalnya, ini sangat membantu kita. Oleh karenanya, selamat bermusyawarah pada hari ini. Mudah-mudahan bisa melahirkan kepemimpinan yang bagus. Sudah bagus selama ini, bisa berlanjut, kemudian bisa melahirkan berbagai bentuk upaya-upaya untuk masyarakat kita, untuk pemerintah. Tentu saja maka kita harapkan sekali lagi dari musuh ini akan melahirkan hal yang terbaik, khususnya untuk Kabupaten Aceh Besar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah wilayah Rapi kedua Kabupaten Aceh Besar dengan resmi kami menyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembawa acara net terbaik 3 orang yang diwakili oleh Israeli Juliet Zul 015 Indian Sera. Kepada nama-nama yang tersebut untuk tampil ke depan.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار عفوا عند الحساب. Pimpinan sidang sementara menjadi definitif. Dan telah hadir SD Bapak Iman Jari. Bahwa datang Pak, mohon berperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, angkatan api seluruh keluarga besar. Nama saya Lawan Operator namanya Fardi. Kalau di Rapi nama saya boleh dulu 0151. Tinggal saya di Desa Rapi. Baik, Iman Jari, Bapak Sering Komite dan Juru Lima Kolok. Maka rancangan wawancara musyawarah wilayah ini mohon perhatian. Laporan pengurus periode dicoret diganti setelah pembentukan rancangan partai tertib. Jadi setelah adanya undang sidang sementara menjadi definitif itu mau dikoreksi karena itu ada laporan tanggung jawab pada yang pertama. Apakah bisa disetujui? Saya disetujui? Baik. Pada sidang paripurna kedua nantinya akan dibentuk komisi-komisi A, B, dan C sehingga adanya pengesahan hasil sidang komisi A, B, dan C dengan waktu tentatif, artinya waktu disesuaikan. Apakah bisa disetujui? Setuju? Baik. Untuk selanjutnya pada sidang paripurna 2 kita memasuki pemilihan ketua wilayah dan pembentukan tim formatur. Maka acara musyawarah wilayah ini sudah menjadi sebuah keputusan. Bagaimana sih? Itu ya. Kemudian kita sekarang memasuki adanya pengesahan dari pimpinan pimpinan sidang sementara tidak definitif. Jadi mau dibuka tata tertib dulu, tata tertib musyawarah wilayah kita. Ada wewenang. Apakah langsung dapat disetujui? Setuju. Setuju. Itu kan namanya. Setuju. Setuju ya Pak. Kemudian bab 3 pasal 5 peserta dan peninjau jelas dari sedang share. Ada 2 item. Apakah hal ini bisa dicermati dan tidak bisa? Silakan. Lanjut. Setuju lagi. Setuju. Kemudian kewajiban dan hak peserta atau peninjau ada 10. Saya kasih waktu 5 menit, jangan setuju aja. Nanti protes belakangan. 5 menit. Beratnya akan dipertimbangkan melalui rapat terbatas antara pengurus wilayah Rapi Kabupaten Aceh Besar dengan pengurus daerah Rapi Aceh. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan pertimbangan melalui rapat terbatas. Terima kasih. Tidak sesuai tata tertib dan cenderung mengganggu jalannya persidangan, dia akan dikenakan sanksi. Sanksi yang berat itu akan dilakukan rapat terbatas. Dalam pengertian dalam satu tabelkan adalah antara pengurus wilayah dan masih divisioner. Nah, bersama dengan pengurus daerah, tentu saja masih ada dan apabila ada yang mengganggu, demikian pengertiannya. Apakah bisa diubah? Oleh peserta dan peserta mendapat hak untuk memimpin sidang paripurna 2 agenda selanjutnya. Jadi paripurna SD keterwakilan dari daerah hanya mengantarkan sampai kepada paripurna pertama. Paripurna kedua peserta diberi hak untuk memimpin dipilih dan untuk memimpin sidang. Terima kasih. Sidang terus dipimpin oleh pimpinan sementara demi mendengar hukum dan juga
Siapa di antara peserta yang memilih opsi A? Silakan angkat tangan. Angkat tangan supaya itu tertembak. 5 dulu apa? 1. Baik. Yang menginginkan opsi B. Opsi B, silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 juta rupiah. Kemudian bantuan Pemda tingkat 28 juta rupiah. Pendapatan izin dari Bpkp kita sebesar 4.208.000 rupiah. Kemudian pendapatan dari kalsi pilihan sebesar 2.100.000. Bantuan dana tsunami brin oleh BPBD Bersatu 1 juta setengah. Sumbangan dari anggota dan penasehat 1.200.000. Sumbangan sekretaris 300.000. Sumbangan dari anggota 400.000. Kemudian pendapatan atau fee pekerjaan pemasangan rapid test Bangli Munas sebesar 5 juta rupiah. Bantuan dari anggota Tagana Rapi 300.000 rupiah. Saldo yang ada sekarang pada Bank BPD Labaru sebesar 600.000 rupiah. Total keseluruhan selama 3 tahun satu periode 61.508.000 rupiah. Kemudian saya bacakan pengeluaran biaya konsumsi musbil pertama 4.700.000 rupiah. Biaya alat tulis A3 65.000 rupiah. Transport Wijanto pada hari ulang tahun RI dan makan bersama hari 570.000 rupiah. Biaya pelantikan pengurus baru karena kita tidak sekaligus pada saat hari itu habis mobil pelantikannya kita menunggu 2 bulan. Itu 4 juta yang saya transfer kepada negara. Kemudian konsumsi saya beli buah, nasi dan lain-lainnya kos 2 bulanan sekitar 400.000 rupiah. Kemudian transport dengan untuk pada saat itu Lidos 200.000 rupiah. Biaya kebersihan yang PBD oleh Ismail Kadri 120.000 rupiah. Kemudian petugas pengamanan 100.000 rupiah. Buka puasa bersama di rumah makan cuti 5.645.000 rupiah. Transport petugas Bankok lebaran 22 orang 1.200.000. Pemasangan rapid darurat di rumah 55 1.240.000. Total pengeluaran tahun 2020 20.640.000. Selanjutnya pengeluaran tahun 2008 biaya pemasangan rektor di kantor Camat Montasi yang kurang sempurna habis biaya 886.000 rupiah. Bayar izin ikrah 12 orang anggota akibat kurang pengawasan dari kami pengurus sehingga saya harus menanggulangi 10 orang sebesar 2.800.000. Kemudian bayar form minum selama 8 bulan di warung baru sebesar 2.212.000 rupiah. Kemudian yang bayar izin ikraf anggota yang kurang pengawasan dari kami pengurus 10 orang 2.350.000. Biaya perobatan petugas sekretariat kebetulan pada saat itu beliau sakit ibu almarhumah saya bantu 500.000 rupiah. Karangan bunga ucapan selamat ini tolong korek tidak ada pribadi saya masukkan ke organisasi yang 600.000.
Poin 6. Yang ketujuh, pemasangan repeater radar, peralatan, pemasangan peralatan awal dan bahan Rp1.625.000. Beli wire SR untuk jaringan listrik 30 meter Rp400.000. Upah kerja Rp145.000. Biaya makan minum selama 3 hari berada Rp545. Biaya petugas dan listrik itu udah ada minat sewa Rp600.000. Honor petugas sekretariat almarhum Ade 8 bulan per bulan Rp500.000 juta. Kemudian perbaikan mobil bangkok, kebetulan kita punya hadiah dari Tuku Sarul kita personalkan akibat kerusakan pada acara KMPI dan Sabang oleh saya juga dan LWB itu menilai biaya Rp835.000. Kemudian lagi beli anten untuk posko simpang jantung Rp300.000 yang saat ini berada di posko Satlantas Sare. Upacara HUT RI Widanto, transport makan minum Rp320.000. Peringatan HUT RI bersama Rati Kota Binapung dan buka puasa bersama Rp5.000. Sepatu selamat lebaran Rp1.200.000. Transport petugas Bangkok ke tempat lebaran 32 orang Rp3.200.000. Transport petugas Sakaskop BPM Rp150.000. Servis kreditor Rp300.000. Kemudian transport teknisi Rp100.000. Anten gaset 1 buah Rp300.000. Hadiah kepada petugas sekretariat. Petugas sekretariat. Pengeluaran tahun 2008 sebesar Rp29.568.000. Pengeluaran tahun 2009. Pemindahan repeater radar ke Tower Adipura karena pada saat itu kita pindahkan kita gunakan repeater dari Kasabura dalam keadaan kondisi sempurna sehingga terganggu, kita pindahkan lebih tinggi ke Tower Adipura. Dalam memang sekitar uang makan minum Rp185.000. Anten gaset ini dari karena tiba-tiba saya biarin Rp250.000. Kemudian ini Rp60.000. Buka rekening BPD Rp91.065.000. Minkas atau dana min 2010 sampai 2010 Rp29.550.000. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau kekeliruan atau tidak menerima jawab pertanyaan jawaban saya siap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Lima Kolo. Yang terjelaskan sekarang itu masalah minus, ya, masalah minus. Jadi di sini pemasukan berapa, pengeluaran gimana kepada pemasukan. Di hari ini harus diperjelas, ya, harus diperjelas apakah ini menjadi utang bagi pengurus ke depan atau tidak, itu harus jelas, ya, ataupun yang sudah memang dana yang minus misalnya berapa
Satu-satu Pak, biar jawab. Silakan. Nah, utang. Saya masih punya utang sama relasi dan ada sedikit pertanggungjawaban yang perlu saya sampaikan sekitar 15 juta. Dari nikah 29.557 juta, kita kurangi 15 juta, itu kewajiban saya harus selesaikan sebelum nikah. Kemudian lagi 14 juta 557.000 rupiah, 14 juta 557.000 rupiah hadiah saya untuk organisasi dengan ikhlas. Untuk periode ke depan, ya, beban organisasi yang dimasukkan hanya 15 juta. Jangan terbebani, asal ada jalan, ada kemauan. Akan terbebani ini, tetapi akan dicari jalan keluar secara organisasi. Laporan pertanggungjawaban pengurus wakil wilayah periode 2007-2010 daripada masalah registrasi kepesertaan itu sudah ada materinya, dan kita cermati tentang penggunaan baik dalam masuk maupun dana keluar. Di sini tidak ada satu hal kejanggalan mengenai tentang dana minus plus minus 2007-2010 bagaimana sudah dijelaskan oleh pengurus. Kearifan kita bersama yang harus kita dalami di sini bahwa sebetulnya terlalu mendiskriminasikan. Seandainya hal masalah plus minus ini untuk 15 juta ke depannya terlalu kita besar-besarkan di sini, dan itu coba kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan dengan mata-mata. Secara pribadi kita berterima kasih kepada Direktur 015 yang pada hari ini pertanggungjawaban daripada sejabatan pengurus selama periode 2007-2010 tidak ada yang bisa memberi tanggapan dan masukan apa-apa. Jadi tidaklah menjadi sebuah beban bagi pengurus ke depan periode 2011-2014. Apa yang sudah lebih baik yang di belakang yang akan lebih baik ke depan, ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Secara pribadi kita harus berlegowo dapat menerima laporan pertanggungjawaban pengurus 2007-2010. Itu harapan pribadi saya sebagai peserta. Terima kasih pimpinan sidang. Karena aklamasi dengan catatan atau rekomendasi perbaikan peserta sekalian dari 3 opsi ini, silakan Anda memilih untuk menyatakan demisioner. Aklamasi diterima dengan catatan atau rekomendasi perbaikan. Silakan.